Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Gustaman dari kelompok 5, yaitu kelompok Samsung. Sebelumnya saya ingin meminta maaf dikarenakan saya tidak bisa hadir di acara follow up tadi siang, dikarenakan saya ada keperluan, yaitu acara keluarga. Terima kasih untuk pengertiannya. Di sini saya akan mengerjakan tugas, yaitu mereview materi-materi yang sudah disampaikan di Eksma 1, baik yang di pra ataupun di puncak. Berikut adalah materi-materi yang bisa saya tangkap atau bisa saya pahami. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam mereview materi tersebut. Baik, berikut adalah materi-materi yang bisa saya tangkap atau pahami dari Eksma 1, baik yang pra ataupun yang puncak. Yang pertama ada tentang etika. Yang kedua ada tentang public speaking. Yang ketiga ada tentang peluang karir S1 manajemen. Dan yang keempat ada materi-materi tentang seputaran MSA. Materi yang pertama ada tentang etika. Etika adalah sebuah cabang filsafat yang mempelajari tentang moralitas. Etika juga memiliki sejarah terbagi 3, yaitu ada sejarah zaman kuno, yang kedua ada zaman pertengahan, dan yang ketiga ada zaman modern. Ada juga konsep-konsep dasar tentang etika. Yang pertama ada tentang moralitas, yaitu sistem kepercayaan yang menuntun perilaku benar ataupun salah. Yang kedua ada keadilan, yaitu prinsip memberikan hak dan perlakuan yang setara. Yang ketiga ada tanggung jawab, yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang telah diambil. Ada juga jenis-jenis etika. Jenis-jenis etika ada 4. Yang pertama ada etika deontologi, yang kedua ada etika teleologi, yang ketiga ada etika kebajikan, dan yang keempat ada etika situasional. Etika juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti integritas, pengambilan keputusan, tanggung jawab sosial, dan pengembangan diri. Nah, ada juga tantangan dalam penerapan etika, seperti relativitas nilai, konflik kepentingan, dan juga ada ambiguitas situasi. Kita juga sebagai mahasiswa ada juga etika kampus. Etika kampus terbagi menjadi 2, yaitu etika akademis dan etika non-akademis. Materi yang kedua ada tentang public speaking. Public speaking dimulai dengan memahami kekuatan dan tantangan yang kita hadapi. Dimulai melalui latihan, kemauan, dan rasa percaya diri. Dalam public speaking, kita juga harus memahami audiens. Nah, ada beberapa trik supaya kita bisa memahami audiens. Yang pertama, kita harus menganalisis kebutuhan audiens. Seperti pahami audiens untuk menyesuaikan presentasi supaya efektif. Yang kedua, ada bangun interaksi. Seperti menjaga perhatian audiens dengan melibatkan melalui pertanyaan. Nah, yang ketiga ada struktur yang jelas. Kita harus membuat outline yang logis dan kesimpulan yang kuat untuk pemahaman para audiens. Yang keempat, ada konten yang relevan. Dengan cara kita harus menyertakan contoh, data, dan cerita yang menarik sesuai dengan kebutuhan audiens. Dalam public speaking, kita juga harus mengembangkan kemampuan verbal, seperti bagaimana kita menggunakan intonasi yang hidup dan bahasa yang persuasif. Nah, kita juga harus bisa mengelola kecemasan panggung. Bagaimana cara mengelola kecemasan dalam panggung? Yang pertama, ada identifikasi sumber. Yang kedua, ada strategi manajemen. Dan yang ketiga,
hadapi dengan keberanian. Kita juga harus menggunakan alat bantu visual. Nah, seperti slide yang aktif, alat bantu yang menarik. Itu sangat berpengaruh dalam public speaking. Kita juga harus membangun kepercayaan diri. Bagaimana cara mengembangkan kepercayaan diri? Yang pertama, ada latihan rutin. Yang kedua, ada umpan balik positif. Yang ketiga, ada penguasaan materi. Yang keempat, ada kesadaran diri. Dan yang kelima, ada semangat belajar. Jangan lupa, kita juga harus mengevaluasi apa yang kita bicarakan kepada audiens. Ada materi yang ketiga, yaitu tentang peluang karir S1 manajemen. Bidang pekerjaan yang relevan untuk S1 manajemen diantaranya ada keuangan, business development, dan ketiga ada pemasaran, dan yang terakhir ada SDM. Profil lulusan S1 manajemen biasanya meliputi kemampuan analisis, kemampuan komunikasi, ada kemampuan berkolaborasi, dan kemampuan adaptasi. Nah, ada juga skill yang dibutuhkan seperti keterampilan teknis, dan jangan lupa keterampilan soft skills atau kepemimpinan. Apa sih definisi kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mengikuti tujuan kelompoknya atau mempengaruhi orang. Ada juga pengembangan karir profesional seperti kursus dan sertifikasi, program magang, dan mentoring. Sekarang kita masuk ke materi 4, yaitu tentang seputaran MSA. Nah, di MSA terdapat 4 bagian. Yang pertama ada P3IM, yang kedua ada PKO, yang ketiga ada MIKJ, dan yang keempat ada PLM. Bidang P3IM lebih berfokus pada pendidikan. Terdapat tiga divisi, yaitu pendidikan, edukasi, dan PSDM atau pengembangan sumber daya manajemen. Yang kedua ada PKO, yaitu pengembangan kepribadian organisasi. Terdapat 3 divisi, yaitu kaderisasi, sekretariat, dan usaha. Tapi di 3 divisi itu ada di tahun yang lalu. Untuk yang tahun sekarang ada 2 divisi, yaitu kaderisasi dan sekretariat. PKO adalah inti dari manajemen. Kaderisasi berhubungan dengan P3IM. Sekretariat adalah yang memegang inventory MSA. PKO mengkader seluruh apa yang ada di manajemen seperti Kahim, Kaang, dan lain-lain. Bidang MIKJ adalah bidang yang memperbaiki hubungan komunikasi MSA baik di dalam ataupun di luar. Terdapat 3 divisi, yaitu media informasi, komunikasi, dan manajemen bisnis. Bidang keempat ada bidang PLM, pengabdian lingkungan masyarakat. Terdapat 2 divisi, yaitu edukasi dan dedikasi. Sekian materi yang saya tangkap atau saya pahami di Eksma 1, baik di pra ataupun puncak. Maafkan bila ada kesalahan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.